Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi pertemuan pertama sekaligus perdana kita mengkaji kitab Kaifa Tutskinu As-Sarfa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kitab atau buku yang ada di hadapan kita ini memuat 3 value. Value yang pertama adalah syamilun, yang berarti mencakup atas permasalahan sorof dasar, bahkan bisa dikatakan menengah. Kemudian juga jami', mengumpulkan ya kaidah, yang ada di dalamnya. Kemudian mubassatun, sederhana. Inilah 3 value yang dihadirkan oleh penulis di dalam kitab Kaifa Tutkinu As-Sarf. Sama seperti kitab beliau sebelum ini, yaitu Kaifa Tutkinu An-Nahwa. Dan yang membuat kitab ini spesial lagi ialah implementasi. Tatbiknya, pengaplikasian dari teori dalam kitab ini, beliau jadikan Al-Quranul Karim menjadi syahid ya, atau syawahid. Nah, kemudian As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah penulisnya, Ahmad Iskandar. Masih muda beliau, dan beliau pun punya Facebook juga ya. Bahkan akun channel YouTube beliau pun memuat pelajaran ini. Teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa Arab, ya bisa juga sambil menyimak penjelasan dari penulis aslinya. Nah, ini bisa diambil, dilihat durus beliau terhadap kitab ini. Nah, ini ya, scan barcode. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, syarah dari kitab ini kehamilan semuanya ada di YouTube beliau. Baik. Kita langsung masuk ke halaman 8. Nah ya. Nah, ini yang membuat kitab ini spesial ketika saya membaca kitab ini. Beda dengan kitab Nahwu beliau. Insya Allah. Beliau tuliskan surat cinta kepada ibunda beliau ya. Risalatun ila ummi. Surat kepada ibuku. Ini Insya Allah luar biasa. Dan beliau tutup dengan kalimat indah, ummi ana haqqan uhibbuki. Insya Allah. Baik. Kita baca sedikit muqaddimah dari beliau ya. Al-muqaddimatu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat serta salam terlimpah curah senantiasa kepada utusan Allah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdihi, hambanya, wa rasulihi, as-sadiqi an-nasihi,
Al-Amin. Orang yang memberikan nasihat, as-sadiq dan juga jujur. Al-Amin, terpercaya. Amma ba'd. Adapun setelahnya, fahadha kitabun, maka ini merupakan suatu kitab atau buku, jama'tu fihi, yang telah aku kumpulkan di dalam buku ini, qawaida as-sarfi al-arabi, yaitu kaidah-kaidah saraf. Saraf, istilah linguistik umumnya adalah morfologi ya teman-teman semua. Oke, morfologi Arab ya, as-saraf al-arabi, morfologi Arab. Bitorikotin jadwaliyah, dengan metode jadwaliyah. Apa arti jadwaliyah? Tabel. Mubassatoh, yang sederhana. Mukhtalifah, mukhtalifatin, yang beraneka ragam gitu. Wastadlaltu, dan aku pun beristidlal, ala kulli darsin, atas setiap pelajaran, bi ayatin minal Qur'anil Karim, dengan ayat-ayat dari Al-Qur'anil Karim. Wasunnah an-nabawiyah, dan juga beristidlal dari hadis-hadis Nabi. Bahkan di setiap darasnya, wa kullu darsin lakhastuhu, aku meringkas daras tersebut, fi kharitah zihniyah. Kharitah zihniyah, apa artinya? Peta konsep. Ya. Wa qasamtuhu ila tis'ati fusulin, dan aku membagi kepada 9 fasal. Ya, kepada 9 fasal. Dan setiap fasal nantinya tanqasimu ila mabahitha, terbagi kepada beberapa pembahasan. Nah, ya. Fajama'tu fihi, dan aku kumpulkan di dalam pembahasan tersebut, mulai dari tasrif, mizanuhu, ya, at-tasrifa, mizanahu, tasrif, definisinya, begitu. Ya. Kemudian timbangan-timbangannya, ahkam al-af'al, hukum-hukum fi'il, ahkam al-asma, hukum-hukum isim, abniyata al-masadir, bentuk, ya, bentuk-bentuk masdar, dan juga al-mushtaqat, ya, pembahasan apa? Mushtaqat, nasab, ini pembahasan isim, tasgir juga, ada i'lal, ibdal, dan seterusnya. Oke. Dan buku ini sengaja kami pilihkan yang ada warnanya, karena nanti sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini ya, wal harfu al maqsudu bil qaidah, dan huruf yang dimaksud dengan kaidah, ja'altuhu bil launil azraq. Aku jadikan dia dengan warna apa? Azraq. Apa artinya azraq? Azraq. Warna apa azraq? Warna biru. Ya, warna biru. Nanti ada huruf-huruf yang berwarna biru. Kemudian al-harfu az-zaidu. Nah, ini huruf tambahan. Huruf tambahan dengan warna akhdar. Ya, dengan warna apa? Hijau. Huruf tambahan. Dan huruf asli dengan warna ahmar, merah. Itu semua agar supaya apa? Liyakuna sahlal mutola'ati qoriban lizihni. Agar supaya mudah ya penelaahannya, mutolaahnya, dekat kepada apa? Ini ya, pikiran begitu. Zihin. Baik. Nah, ini tadi kharitah zihniyah li kitabi kaifa tudkinu as-saraf. Terbagi menjadi berapa? 9 fasal. Nah,
Fasal yang pertama tentang sorof dan timbangannya. Fasal yang kedua sampai fasal yang ke-9. Nah, itu tadi sudah dijabarkan. Kita akan mulai pada fasal yang pertama ini. Nah, fasal yang pertama terbagi menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa itu ilmu saraf. Ya. Apa itu ilmu saraf? Apa sih ilmu saraf itu? Ya, ilmu yang berbicara tentang perubahan kata. Ya, ilmu yang berbicara tentang perubahan kata. Ini adalah saraf. Atau bisa kita katakan adalah morfologi. Ini istilah linguistiknya, ilmu kebahasaannya. Tiap bahasa punya ilmu ini, punya ilmu morfologi. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan istilah bahasa itu sendiri. Baik, kita lihat di sini definisi ilmu sarf. Ta'rifus sarfi lahu, ya, ta'rifus sarfi wa yuqalu lahu at-tasrif. Ini unik, teman-teman. Ya. Saraf itu juga dikenal dengan tasrif. Jadi istilah lainnya saraf adalah tasrif. Nah, tasrif atau saraf sendiri itu secara bahasa adalah at-taghyir. Ya, ini secara bahasa. At-taghyiru yang artinya adalah perubahan. Ya, taghyir, perubahan. Kata tasrif sendiri terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah." Ada kata-kata tasrif di situ. Ya, tasrifir riyah artinya adalah perpindahan atau pemindahan atau perubahan arah tiupan angin. Ar-riyah kan artinya apa? Angin. Ala kuliah kita lihat di situ di surah Al-Jathiyah ayat 5, tasrif, kata tasrif yang bermakna apa? Perubahan, pemindahan. Ya. Nah, tentu menjadi pertanyaan bagi kita nih, para pembelajar ilmu morfologi Arab yang diistilahkan di dalam bahasa Arabnya dengan apa? Istilah sorof atau tasrif. Kenapa seringnya ketika masuk kolom definisi seperti ini yang dihadirkan adalah istilah tasrif ketimbang sorof itu sendiri. Nah, ya, atau untuk ilmunya, teman-teman semua. Untuk ilmunya. Kenapa di sini judul besarnya atau yang menjadi ilmu itu adalah sorof, bukan tasrif. Ya, ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Kenapa tidak dikatakan ilmu nahu dan juga ilmu tasrif? Nah, alasan dipilihnya istilah sorof bukan apa namanya tasrif sebagai judul ilmu morfologi Arab, ya, ini ada di dalam kitab Marahul Arwah. Ya, dikatakan i'lam anna sarfa, ya, ketahuilah bahwasanya saraf ikhtara hadza, ya, dipilih ini ala tasrif daripada apa? Tasrif ma'a annahu ma'ilmani ala ilmin yu'rafu bihi ahwalu abniyatil kalimillati laysat
bi'irabin. Oke. Likaunihi akhaffu. Likaunihi akhaffa. Wa muwafiqan lin nahwi wa aslan li'annahu thulathiyun. Oke. Saya tuliskan. Kenapa dipilihnya sorof ketimbang tasrif ya? Li kau nihi. Li kau nihi akhaffa. Ya. Karena apa? Lebih ringan pengucapannya. Lebih ringan apanya? Pengucapannya. Oke. Wa muwafiqan lin nahwi. Muwafiqan lin nahwi. Ya. Apa artinya? Pengucapannya cocok dengan pengucapan kata nahwu. Ya. Pengucapannya cocok. Pengucapannya cocok dengan kata nahwu. Ya, gitu. Sama-sama terdiri dari 3 huruf. Coba kalau tasrif disandingkan dengan kata nahwu. Kurang cocok, bukan nggak cocok ya, kurang cocok. Nggak balance. Nahwu 3 huruf, nun, ha, dan waw. Kalau tasrif berapa huruf? Ta, sot, ro, ya, fa, 5. Gitu. Ya. Li'annahu sulasiyin. Karena dia adalah kata yang terdiri dari 3 huruf. Sama seperti nahwu. Ya. Baik. Nah, ilmu sorof sendiri itu disebut sebagai apa? Ummul ulum. Ilmu sorof ini disebut sebagai ummul ulum. Ummul ulum. Induknya ilmu. Ada yang mau memberikan jawaban? Kenapa sorof dikatakan induknya ilmu? Ada? Ya. Ya. Kenapa? Karena seluruh definisi ilmu itu terangkai dalam kalimat. Nah, kalimat itu sendiri pun terangkai di dalam kata. Dan kata terangkai dari huruf. Dan proses perubahan bentuk kata menjadi sebuah definisi ilmu, ya, itu kan dipelajari dari perubahan kata itu sendiri. Maka konsep perubahan kata menjadi satu disiplin ilmu bahasa yang kita istilahkan dengan apa? Ilmu morfologi, atau di dalam bahasa Arab ilmu sorof. Ya. Ini luar biasa, insya Allah. Ya. Sampai sini bisa difahami? Ada pertanyaan? Ini yang kenapa disebutnya sebagai ummul ulum. Ya.
Nah, sekarang kita masuk definisi secara istilah. Silakan, siapa yang mau baca? Ada? Ada yang mau baca? Oke. Secara istilah, sorof atau tasrif ya, adalah taghyirun fi binyatil kalimati, perubahan yang terjadi pada binyah. Artinya adalah bangunan suatu kata. Kata itu kan terbentuk dari kumpulan huruf. Dan ketika kumpulan huruf itu berkumpul menjadi satu, maka dia menjadi apa? Kata. Dan kata, ketika dia berkumpul dengan kata yang lainnya menjadi kalimat. Kalimat ketika berkumpul dengan kalimat lainnya menjadi apa? Paragraf. Nah, kalau paragraf itu sudah berkumpul dengan paragraf lainnya, maka menjadi apa? Wacana. Nah, ini kalau anak bahasa atau teman-teman kita semua yang mengkaji bahasa harus paham ini. Tingkatan tangganya ya. Gitu. Wa siyaghatiha wa ma yusibuha. Nah, perubahan yang terjadi pada bentuk kata, binyah atau bangunan kata, dan juga bentuk-bentuknya itu. Siyaghah, bentuk-bentuknya. Wa ma yusibuha, dan apa yang mengenainya, min, berupa ziyadatin, berupa apa? Penambahan, ziyadah. Penambahan di sini jelas adalah penambahan huruf. Ya, penambahan huruf. Penambahan huruf. Kemudian ada hadzaf. Hadzaf ini adalah apa? Membuang huruf gitu. Kemudian ada kolbin. Kolbin itu adalah mengubah. Mengubah apa? Mengubah huruf. Kemudian ada ibdal. Ibdal itu apa? Mengganti. Mengganti apa? Mengganti huruf. Au sihatin au i'lalin. Nah, ada i'lal di situ. Ya. Apa tuh? I'lal. Ya. I'lal itu nanti masuknya adalah perubahan laf, lafzi. Ya. Perubahan lafzi itu apa? Yaitu perubahan yang terjadi pada kata karena tujuan lafal seperti untuk tujuan ilhaq. Ilhaq itu apa? Menambahkan huruf pada kata yang 3 atau 4 huruf. Supaya kata tersebut menjadi apa? Sewazan dengan kata yang lain. Nah, begitu ya. Atau perubahan lafzi ini juga ditujukan untuk ya agar selamat dari berkumpulnya dua sukun pada satu kata. Maka nanti di situ ada proses i'lal. Ya, ada proses apa? I'lal. Sebelumnya saya akan jabarkan sedikit karena sorof itu berbicara tentang apa? Tentang perubahan, ya, tentang perubahan. Jadi perubahan itu ada dua, ya. Perubahan itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan arti atau maknawi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan lafzi. Apa itu perubahan arti atau maknawi? Yaitu perubahan kata kepada kata yang lain.
Ya, perubahan kata kepada kata yang lain. Nah, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ke bentuk yang lain. Berbeda-beda, berbeda-beda. Karena adanya tujuan. Ya, karena adanya apa? Tujuan yang berkaitan dengan arti setiap katanya. Ya, dan ini nanti masuk ke dalam pembahasan apa? Tasrif lugawi, ya. Tasrif lugawi dan tasrif apa satu lagi? Tasrif apa satu lagi? Tasrif istilahi. Sekarang yang perubahan secara lafzi. Perubahan secara lafzi, ya, yang tadi sudah saya katakan, ini nanti menurunkan proses i'lal, ya, proses i'lal. Perubahan lafzi itu adalah perubahan yang terjadi pada kata karena tujuan lafal, seperti untuk tujuan ilhaq atau agar selamat dari berkumpulnya dua sukun pada suatu kata, atau agar selamat dari berkumpulnya apa? Wawu dan ya, baik ketika didahului sukun dan yang semisalnya. Maka perubahan itu nanti disebut dengan apa? I'lal. Nah, perubahan-perubahan ini mencakup pada poin pembahasan yang telah dikatakan oleh penulis tadi. Ya, adanya apa? Adanya hazaf, penghapus atau pembuangan huruf. Kemudian ada apa lagi? Ziyadah, penambahan huruf. Kemudian ada apa lagi? Ibdal, ya. Apa itu? Mengganti huruf. Kemudian ada apa lagi? Qalb, ya, mengubah huruf. Kemudian apa lagi ada? Ada pembahasan nakal. Nakal itu adalah pemindahan harokat, bisa. Dan nanti ada pembahasan tentang apa? Idgham, ya, pembahasan tentang idgham. Ya, idgham itu artinya apa? Melebur. Nah, melebur ada pembahasan terakhir ini terkait perubahan secara lafzi. Ya, di sana ada proses yang namanya i'lal. Sampai sini bisa difahami? Oke, kita hapus ya. Baik, kita lanjut baca. Nah, beliau berkata, "Famathalan kalimatu ilmin." Nah, maka contohnya adalah kata ilmin. Tatra'u 'alaiha at-taghyiratu at-taliyatu. Nah, perubahan berikut ini tatra'u terjadi atas kata ilmin. Ilmun, alima, ulima, ya'lamu, yu'lamu, alimun. Ini adalah perubahan kata secara apa? Secara arti atau maknawi. Ini adalah perubahan kata secara arti atau maknawi. Lihat ilmun. Lihat ilmun di situ. Huruf penyusunnya ain, lam, dan mim. Ainnya kasroh, lamnya sukun, mimnya dhammah. Menunjukkan makna apa? Masdar. Dalat ala ma'nal masdar. Menunjukkan atas makna masdar. Wa yutlaku ala ayyi ilmin.
dan dimutlakan atas ilmu apa aja, ya. Alima ini masuk ke dalam kata kerja. Maknanya adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Mabniun lil ma'lum, pelengkapnya di sini. Lil ma'lum berarti apa? Aktif, kata kerja aktif. Ya, kata kerja lampau bentuknya apa? Aktif. Sedangkan ada ulima, sama-sama fi'il madi, tapi lil majhul, pasif. Berikutnya ada ya'lamu, nah, udah ketambahan satu huruf tuh. Tetap fi'il, tapi fi'il mudhari. Kemudian ada yu'lam, bentuknya seperti mudhari, memang betul dia mudhari, tetapi apa? Lil majhul, berarti pasif. Berarti yang sebelumnya adalah aktif, ya, ya'lam. Kemudian ada alimun. Ini isim fa'il, maknanya fa'il. Dalat menunjukkan ala dzatin, atas suatu zat yang muttasifatin bil ilmi, yang tersifati dengan apa? Sifat ilmu. Ya, maka kita terjemahkan apa? Yang berilmu. Yang berilmu itu kan berarti tersifati dengan apa? Ilmu tadi, ya. Ma'lumun adalah isim maf'ul. Maf'ul sendiri artinya adalah yang dikenai perbuatan. Nah, berarti maklum artinya adalah yang diketahui. Alamatun. Nah, ini juga ada sighah mubalaghah. Ya. Sighah mubalaghah itu ya maknanya apa? Paling, begitu. Paling. Kemudian ada ulumun jam'u ilmin. Bentuk jamak dari ilmu. Kemudian ada alamun. Alamun ini menunjukkan atas ar-rayah. Rayah artinya apa? Bendera, ya. Allati turfa'u, yang diangkat. Syiaran, sebagai syiar likulli daulah, untuk setiap negeri, untuk setiap negara. Jadi berkesinambungan pemaknaan setiap kata selama kata tersebut diambil dari unsur yang sama. Bisa difahami sampai sini ya? Nah, a'lam ini bentuk jamak dari alamun. Oke. Yang namanya alam, bendera, ya, itu ditinggikan. Ya. Nggak ada bendera yang tidak ditinggikan. Ada nggak bendera yang tidak ditinggikan? Kalau kita berbicara yang pemilik bendera itu adalah negerinya sendiri, maka nggak ada satu negeri yang tidak meninggikan benderanya. Paling yang ada yang tidak meninggikan benderanya ya orang-orang yang tidak berasal dari negeri tersebut. Dan hanya satu negeri saja yang benderanya jadi keset, Israel ya. Nah, ya sekalipun itu juga yang menjadikan keset itu kan bukan orang dari negeri tersebut ya. Orang dari negeri lain karena sudah memendam kekecewaan besar kepada negeri tadi ya. Nah, sampai sini bisa difahami. Nah, jadi penting sekali mengkaji dan mempelajari ilmu sorof ini guna memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Faidatu ilmi sorof. Apa sih faedah mempelajari ilmu sorof? Di sini beliau cantumkan ada 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah saunul lisan, menjaga lisan, anil khata, dari kesalahan, fi saugil mufradat, dalam membentuk ya mufradat. Kemudian yang kedua, faidah mempelajari ilmu sharaf adalah mura'atu dawabitil lughah fil kitabah. Sebagai bentuk perhatian kepada apa? Dawabit, ketentuan kaidah bahasa fil kitabah, dalam menulis.
Menulis itu menjadi satu keterampilan dalam berbahasa. Kenapa dikatakan menjadi satu keterampilan dalam berbahasa? Karena itu menjadi wasilah juga kita sebagai makhluk sosial berinteraksi dan berkomunikasi. Ya, lewat apa? Lewat tulisan. Jadi manusia saling berinteraksi dan berkomunikasi itu bukan hanya lewat apa? Suara, tapi juga lewat apa? Tulisan. Nah, agar informasi bisa tersampaikan dengan jelas, bahkan informasi bisa ditangkap dengan betul. Nah, kita harus paham betul dawabit al-lughah fil kitabah. Yang ketiga, jelas. Ma'rifatul harfiz zaid. Ini faedah belajar ilmu sharaf. Guna mengetahui huruf-huruf tambahan. Wal harfil asli fil kalimah. Dan juga huruf asli dalam suatu kata. Nah, ini penting sekali. Penting banget. Ya. Gunanya nanti untuk membaca kamus. Bahkan memaknai suatu kata dengan makna yang berbeda-beda. Baik. Maudu' ilmi saraf. Nih, maudu' ilmi saraf. La yadkhulu as-sarfu. Saraf itu tidak masuk. Tidak masuk di sini maksudnya adalah tidak membahas kecuali membahas isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Jadi nanti pembahasan ilmu saraf itu dia juga membahas tentang isim. Tapi isim apa yang dibahas? Isim mu'rab. Atau disebut juga adalah isim mutamakin. Isim mutamakin. Dan bukan hanya isim yang dibahas, melainkan juga fi'il. Tapi fi'il pun, ya, fi'il apa? Fi'il yang mutasarrifah. Nah, fi'il yang mutasarrifah. Lawan dari isim mu'rab apa? Isim mabni. Isim mabni. Kemudian lawan dari fi'il mutasarrif apa? Fi'il jamid. Nah, isim mabni fi'il jamid, huruf ma'ani, dia tidak dibahas secara apa? Khusus dalam ilmu sharaf. Bukan menjadi fokus kajian utamanya ilmu sharaf ya. Isim mabni dan fi'il jamid. Nah, boleh kita katakan dua materi tadi secara asal tidak masuk dalam pembahasan ilmu tasrif. Kenapa? Li'anna sorfa, karena sorof itu berbicara tentang taghyirun wa tahwilun, perubahan dan pemindahan. Fala yadkhulu illa ala ma yaqbalu at-taghyir. Dan sorof tidak masuk kecuali atas apa yang menerima perubahan. Ah, nih. Amal asmaul mabniyah, adapun isim mabni, al-af'alu al-jamidah, fi'il jamid, al-huruf ya. Fala yadkhuluha at-tasrifu, tasrif nggak masuk kepadanya ya. Li'annaha talzamu halatan wahidah. Karena isim mabni dan fi'il jamid mengharuskan dalam satu keadaan tetap ya. Nah, ini kata penulis. Li ajli hadza nata'allamu as-sarafa. Untuk tujuan ini kita mempelajari ilmu saraf. Tuh, perubahan. Yuqalu, aqwalu, ya, awal, makulun. Nah, perubahan-perubahan. Kaulun, akarnya nih. Dari tiga huruf ini ya. Nah, baik. Nah, ini langsung masuk ke pembahasan al-harfu az-zaid dan al-harfu al-asli ya. Huruf tambahan dan huruf asli.
huruf tambahan dan huruf asli. Baik, mungkin kita lanjutkan pembahasan huruf asli dan huruf tambahan ini di pertemuan berikutnya saja. Jadi kita fokus membahas sorof dan tasrif sebagai pengantar. Iya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Belum Baik, ada, jika Ustaz. tidak baik ya. Semisal ada, bisa langsung ditanyakan di grup saja dan kita insya Allah diskusikan bersama-sama di sana. Baik, sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum jami'an.